sedikit orang yang belum punya apa-apa, dia rajin tahajud kepada Allah, dia rajin duha, dia rajin baca Quran, dia rajin sedekah, dia rajin berdoa. Wa yumsi kafiran, sedikit saja berubah dalam hidupnya, dia tinggalkan tahajudnya, dia tinggalkan duhanya, dia tinggalkan qiraatul Qur'annya, baca Qur'annya, dia tinggalkan sedekahnya, dia tinggalkan berdoanya. Akan ada zaman, kata Rasulullah, di zaman itu belum punya apa-apa, rajin ibadah, sedikit saja diberi kelebihan, ia tinggalkan ibadah. Belum punya apa-apa, dia rajin memohon kepada Allah, setelah punya ia lupakan Allah, merasa dirinya hebat. Dalam bait Al-Hikam disampaikan, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu birabbika, tidak akan bangkrut, tidak akan gagal, tidak akan pailit. Anta talibuhu birabbika, apapun yang kau inginkan, matlabun, apapun yang kau harapkan, apapun yang kau cita-citakan, anta talibuhu birabbika, kalau engkau mewujudkan yang kau inginkan itu dengan melibatkan Allah, berlomba beramal akhirat, berlomba beramal kebaikan, terutama berlomba mencari keberkahan, ini membuktikan kita melibatkan Allah dalam hidup kita. Wala tayassara matlabun, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan, anta tolibuhu binafsika, kalau engkau mewujudkan sesuatu hanya mengandalkan kehebatan diri, meraih karir hanya mengandalkan kehebatan diri, ia lupakan yang punya diri. Hanya mengandalkan kekuatan ilmu, ia lupakan yang mengamanahkan ilmu. Hanya mengandalkan kekuatan otak, kejeniusan pikiran, ia lupakan yang punya semua itu. Wala tayassara, tidak ada kesuksesan yang sebenarnya menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa kita butuh akan pertolongan Allah, betapa kita butuh akan kekuatan dari Allah. Para pejuang, para pahlawan dalam Undang-Undang Dasar 45 dengan jujur menorehkan dengan tinta emas, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, Republik Indonesia merdeka. Mereka awali perjuangan dengan takbir Allahu Akbar, bukan hanya terucap di lisan, tapi menghujam di hati, menggemuruh di dalam dada keyakinan akan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pertama disampaikan, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisarabin fasariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al-asyah. Disampaikan dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatangkan kepada beliau sebuah minuman, kemudian di sebelah kanan beliau ada seorang anak kecil, di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua. Kemudian Rasulullah berkata, faqala li gulamin, dia berkata kepada anak kecil tadi, at-ta'addanu li an u'tiya haula'i, apakah kau mengizinkan seandainya minuman berbekasku ini wahai anak kecil, seandainya minuman yang sudah aku minum ini wahai anak kecil, aku berikan kepada orang-orang tua yang ada di sebelah kiriku. Anak kecil itu berkata, faqala al-gulam, la, tidak ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la usirru bin nasibi minka ahadan, tidak akan aku biarkan satu orang pun mengambil keberkahan, di mana keberkahan itu adalah hakku, walaupun saat itu ada orang-orang tua yang harus didahulukan. Tetapi tatkala tahu bahwa yang harus menjadi haknya adalah keberkahan, anak kecil itu tidak mengizinkan minuman bekas Rasulullah diberikan kepada orang-orang tua yang hadir saat itu. Siapakah anak kecil itu? Anak kecil itu adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah. Betapa banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, keberkahan berupa minuman bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tahu ada orang tua yang harus didahulukan, tapi saat itu ada haknya untuk mendapatkan keberkahan, maka dia tidak membiarkan keberkahan itu diberikan kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada keberkahan setelah sholat, di mana setelah sholat saat itu adalah saatul mustajabah, maqamul mustajabah, qaulun mustajabah. Habis salat adalah saat ijabah doa, habis salat adalah tempat ijabah doa, habis salat adalah kalimat-kalimat yang akan didengar oleh Allah doa-doa kita. Maka betapa bahagianya kita yang membiarkan diri sesaat
untuk berdiam diri di rumah Allah, untuk mengadukan keinginan kita kepada Allah, untuk terus berzikir, untuk terus mendengarkan apa-apa kebaikan yang akan disampaikan. Semoga melalui lisan yang sederhana ini Allah menitipkan dan menurunkan hidayah kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis kedua disampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bayyana Ayyub alaihi salam yagtasilu urbanan. Nabi Ayyub alaihissalam disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau suatu hari sedang mandi dengan telanjang bulat, kemudian jatuh kepadanya seekor kelabang dari emas. Kemudian Ayyub mengambil kelabang itu dan kemudian mengepis-ngepiskannya atau menyentuhkannya ke badan dan bajunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Ayyub, tidakkah cukup kekayaan yang aku berikan kepadamu? Apa kata Ayyub? Sudah sangat cukup ya Rabb apa yang telah kau berikan kepadaku, tapi aku tetap sangat membutuhkan keberkahan darimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita yakin ada kekuatan lain di balik kekuatan kita. Kita boleh mengandalkan kekuatan otak, tapi kita harus yakin ada kekuatan yang maha hebat, yaitu kekuatan yang memiliki otak. Kita boleh mengandalkan kekuatan fisik, kepintaran kita, kecerdasan kita, kegesitan kita, tapi kita harus meyakini ada kekuatan yang punya semua itu. Dalam perang Badar, Allah didahulukan oleh Rasulullah, tapi tetap tidak meninggalkan fal yatawakkal 'ala Allah. Sebelum tawakal ada proses ikhtiar terlebih dahulu. Rasulullah menyimpan pasukan-pasukannya dekat sumber air. Rasulullah menyimpan pasukan-pasukannya di sebelah timur. Ini adalah upaya Rasulullah dalam ikhtiar sebelum bertawakal kepada Allah. Kita berlomba-lomba mencari amal akhirat, mencari keberkahan, mencari keutamaan, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita pun tidak meninggalkan ikhtiar fisik kita. Bagaimana kita harus menjadi orang pintar dengan belajar terus. Ta'allam fa'inal ilma zayyinun li ahlihi. Belajar terus, karena ilmu akan menjadi penghias bagi ahli ilmu. Berlatih terus, karena dengan berlatih kita akan semakin pandai dan semakin hebat. Itu ikhtiar yang dianjurkan. Tapi setelah itu, falyatawakkal 'ala Allah. Kita harus yakin ada kekuatan di balik semua itu. Kenapa Rasulullah menyimpan pasukan Badar di sebelah timur? Karena tatkala perang terjadi, matahari begitu terik, musuh yang di sebelah barat merasakan silau akan cahaya matahari, dan ini mempermudah pasukan muslim 313 mengalahkan 1000 pasukan muslim. Kenapa saat itu Pangeran Diponegoro mengatur strategi dari goa-goa dengan takbir yang selalu dilantunkan, bagaimana pasukan-pasukan bambu runcing bergerilya di balik hutan belantara. Di situ ada kekuatan untuk lebih mudah mengalahkan para penjajah. Rasulullah pun menyimpan pasukan muslim dekat sumber mata air. Kenapa? Pasukan-pasukan kafir merasa lapar, sehingga saat itu ada yang diutus dari tukang masak pasukan kafir untuk mencari air mendekati Rasulullah. Ditangkap oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, wahai Fulan, berapa pasukan kamu? Tukang masak tidak tahu berapa jumlah kafir Quraisy saat itu, tapi Rasulullah jenius. Rasulullah bertanya, berapa makanan yang harus kau siapkan? Tukang masak itu menjawab, 1000 porsi ya Rasulullah. Rasulullah tahu dan bisa mengukur kekuatan musuh. Ternyata yang dihadapi adalah 1000 pasukan kafir Quraisy, sementara muslim hanya 313. Kalau bukan dengan juyusan lan tarawunaha, pasukan-pasukan yang tidak terlihat, tidak mungkin kita mampu, kata Rasulullah, mengalahkan kafir Quraisy hari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, babut tanafus fi umuril akhirah, bab ke-63 ini menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam mengejar amal akhirah, amal kebaikan. Apa itu amal akhirah? Bukan hanya salat, bukan hanya baca Quran. Kita bekerja sehari-hari akan menjadi amal akhirat apabila kita meniatkannya untuk ibadah kepada Allah. Mungkin fisik kita di balik meja komputer, setiap aktivitas di balik meja komputer akan bernilai ibadah kalau kita niatkan semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Mungkin kita berdiam diri di masjid tapi ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh atasan, ingin dihargai oleh bawahan, maka diamnya di masjid akan berubah menjadi amal dunia. Maka perbaiki niat untuk selalu menjadi amal akhirat. Fitnah terakhir, kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'arrodi minad dunya. Di akhir zaman nanti
ada orang yang menjual agama untuk urusan dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan dengan kajian kita tentang hadis-hadis yang ada di bab ke-63 ini membuat kita lebih mendahulukan Allah, lebih mencari keberkahan. Kita yakin dalam hidup ada keberkahan, ziyadatul khair, subutul khair, al barakatu tuzidukum bita'ah. Barokah adalah bertambahnya sesuatu nilai, tetapnya sesuatu nilai. Terpenting al barakah tuzidukum bita'ah. Harta yang barokah, harta yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Istri yang barokah, istri yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Suami yang barokah, suami yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Apapun yang kita punya yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, itulah berkah. Cari keberkahan itu, berlomba-lomba untuk amal akhirat itu, karena fitnah akan segera datang. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah dunia, Allah selamatkan kita dari fitnah akhirah. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan urusan dunia dan urusan agama kita. Yang benarnya datang dari Allah.